ke sini juga saya tidak ingin untuk kemudian konsep pemberdayaan itu hanya ada di tataran konsep. Itu harus betul-betul praktekkan. Memang betul. Kalau kita mau praktekkan, kita praktekkan mulai dari diri sendiri. Kita coba mulai dari diri sendiri. Berayakan dulu diri sendiri, supaya jadi contoh. Kita mau ngomong pemberdayaan masyarakat, kalau bagaimana kita memberdayakan masyarakat, sementara Kita sendiri sebenarnya mau memberdayakan diri sendiri susah. itu betul. Sehingga Selamat siang kawan-kawan. Ini hari beta ketemu dengan satu anak muda yang dia penjabatan terlalu banyak. Kemarin sudah predikat ini ada banyak, ada kepala desa, ada wartawan dan lain-lain. Dan dia punya orang sapa, tentu kawan-kawan suka kenal, apalagi soal sapa sebenarnya Om Cak Lakapu. Sekarang berdua adalah kepala desa Noimbina periode 2002-2028. Oke, siap. Dan dia cerita seperti apa? Bagaimana dia pun awal perjalanan sampai mencari kepala desa? Kita mulai. Om Cak, sebelumnya betul tahu Om Cak adalah pendamping desa dan sudah berkeliling di sekitar 2 desa misalnya. ya, Di luar daerah dan di dalam daerah. dalam daerah. Tapi dalam daerah di tempat lain. Ya. Kakak bisa cerita sedikit. Ya. Pendamping desa tahun 2017. Kemudian puji Tuhan lolos. Lalu kemudian saya ditempatkan di Flores, tepatnya di Bajawa. Bersama. Bajawa. Ya. Saya terpanggil ke pendamping desa dan memang sudah lama hidup di dunia pemberdayaan masyarakat. Awalnya saya berada dengan teman-teman di PLN, saya berada dengan teman-teman di tingkat internasional, kemudian mengembara sampai di Aceh, datang ke Marangka, lalu kemudian kami harus duduk lagi sama-sama untuk datang ke Malaka. Waktu itu masih Kabupaten Atambua. Ya, masih belum Mekar. Setelah itu ke Kepa, lalu ke Nagikeo lagi dengan teman-teman di PLN. Lalu setelah itu kita istirahat program, saya coba terjun di dunia jurnalis. Wartawan. Lalu kemudian tahun 2017 saya di antara waktu 2 tahun hanya kerja di kebun itu apa? Neno Tamlen. Tagline Neno Tamlen itu artinya hari-hari kita kerja di kebun. Siap. Setelah itu tahun 2017 lolos pendamping desa, lalu kemudian ditempatkan di Bajawa. Itu selama 5 tahun. 5 tahun di Bajawa. 5 tahun di Bajawa. Saya di Bajawa bekerja maksimal mendampingi masyarakat di kemudian agrowisata hortikultura di Ketekela, teman-teman yang bersebut juga mereka sudah sampai di sana. Siap. Lalu saya ingin sekali untuk kemudian kembali ke tanah kelahiran. Saya ingin kembali ke tanah kelahiran. Memang prosesnya cukup panjang, tetapi puji Tuhan doa dan kerinduan soe pagi pulang. Maka bulan Oktober itu betul-betul Pulang kembali. soe pagi pulang dan beta pulang kembali. Beta pulang kembali. Nah, ke sini juga saya tidak ingin untuk kemudian konsep pemberdayaan itu hanya ada di tataran konsep. Itu harus betul-betul praktekkan. Memang betul. Kalau kita mau praktekkan, kita praktekkan mulai dari diri sendiri. Kita coba mulai dari diri sendiri. Berayakan dulu diri sendiri, supaya jadi contoh. Kita mau ngomong pemberdayaan masyarakat, kalau bagaimana kita memberdayakan masyarakat, sementara Kita sendiri sebenarnya mau memberdayakan diri sendiri susah. itu betul. Sehingga ya kita tunjukkan bahwa kita sama-sama buka lahan pemuda TTS Pegiat Inovasi di bawah. Kita dengan hortikultura apa adanya, ya support kultivator kita pakai pinjam, coba mulai. Kebetulan kita lahan itu sudah ada, di sana ada 12 blok, di sana tanaman lombok, tanaman sayuran hijau dan sudah dipanen, banyak yang sudah dipanen. Lalu ada telur puyuh, ada ayam, tetas telur puyuh kita rancang sendiri, kita buat sendiri, dan inovasi-inovasi itu coba kita terapkan. Puji Tuhan kita sudah bisa berhasil.
saya melihat program-program di desa ini sangat banyak sih sebenarnya. Saya minta maaf, saya waktu itu yang mendorong saya untuk kembali. Saya berpikir orang teman-teman saudara-saudara dari Jawa, Ya betul. dari Makassar, mereka datang dan hidup di Tantino, khususnya di Soe. Berterpotensi. Jadi Soe ini punya potensi, dan justru mereka bertahan. Lalu kemudian ada rumah, Lupa buang kampung. Yang Soe ini punya potensi. Siap. Bagaimana masyarakat ini bisa berpotensi, bisa kemudian kita bangun mereka, kita coba dobrak semangat jiwa kebudayaan itu hanya lewat program-program. Nah, kalau program ini kalau tidak tepat sasaran maka hancur. pasti. Nah, kemudian ketika baru datang bulan Oktober Itu penempatan di soal ini di desa mana? di Kopawan, di kecamatan di Batas Malaka memang. Batas Malaka memang lagi deh. Kalau bisa datang di jalan-jalan ke naik lagi. Siap. Nah, setelah itu baru datang Oktober, baru di Kopawan, baru bulan saya terpanggil ketika orang-orang tua mereka datang ke kita minta untuk kemudian jadi kepala desa. Ini permenungan juga cukup panjang karena karena berani memilih berarti harus ada yang dikorbankan. Konsekuensi. Jadi kalau memilih jadi kepala desa maka pendamping desa harus Ditinggalkan. setelah timbang-timbang ya sudah, saya pendamping desa sudah 5 tahun menimba ilmu, sudah belajar banyak, sudah mulai makan garam, Tinggal kalau minum air laut. belum minum air laut. Jadi biar kita makan garam ya tambah vicin, mungkin lewat kepala desa kita coba ramu ini menjadi baik dan Tuhan masyarakat mereka mayoritas memilih kita. Nah, saat ini berteruan agar apa yang dicita-citakan itu harus yaitu tidak mimpi banyak juga ketika mau kepala desa ini selama periode 2022 ke 2028 kita hanya punya mimpi. Desa ini harus menjadi desa berdaulat di pinggir kota. Desa ini menjadi desa berdaya di pinggir kota. Desa ini menjadi desa inovasi di pinggir kota. Lalu desa ini menjadi desa lalu kemudian desa ini menjadi desa wisata. Ini potensi ya, memang ada di desa ini. Betul. Ada wisata ada semua di sini. Dan dia juga menjadi pintu masuk ke surga tersembunyi. Betul. Patung Nasi. Jadi mau ke surga tersembunyi. Singgah-singgah harus loh. lewat. Betul. Nah, banyak mimpi terus kan kemudian kita ramu dengan RPJMDS. Dalam tahun kita turun penggalian gagasan, kita menemukan masalah masyarakat, lalu coba kita angkat, kita ramu menjadi program, kita implementasi. Jadi kepala desa dia harus betul-betul berdayakan diri sendiri tanpa support dari yang lain, baru bisa kita berdayakan. Dan itu saya sudah buat. Menjadi pionir, menjadi contoh, kita menjadi ya harus terdepan. Betul. Jadi kalau mau belajar inovasi saya sudah buat. Tinggal kita praktik, bagi ilmu kembali kita bagi ilmu. Teman-teman misalnya di jaringan pemuda TTS inovasi yang ada di dalam diri kita panggil mereka untuk mereka menjadi fasilitator, lalu ajar. Ya seperti yang sekarang yang di sini rumah tenun kemarin diresmikan, nama mereka awal hanya menenun di Bopol, kemudian kerjasama tidak lewat tanah desa, tetap kerjasama dengan SSP, Sanggar Suara Perempuan, Sanggar Suara Perempuan membuka jaringan ke teman-teman jaringan di New Zealand, lalu kemudian ada yang di gedung. Dan mama menenun tidak lagi di Bopol, tapi sudah ada gedung. Ini satu inovasi, dan ketika ada gedung maka aktivitas harus mulai jalan. Pertama harus produksi sendiri benar. Harus produksi sendiri. Artinya tidak harus belajar untuk berproduksi. Jadi inovasi ini belajar untuk berproduksi. Di pertanian juga begitu.
kita harus berproduksi untuk kemudian menjauh ke pasar. Kita mau makan minum harus nenek tambah supaya ada hasil. Nah, bapak punya tugas nenek tambah, mama tugas menenun. Betul. Ya, itu memang pembagian begitu. Ya, kemarin ketika peresmian itu kita bilang begini, ya bapak-bapak kan nanya kemudian tahu celup, Betul. tapi harus mulai celup benar. Betul. 20 kali. Dan celup 20 kali lagi harus, kalau tidak jadi. Betul. Kak, Ya, kita sering kembali bilang mengenai pengalaman begitu banyak di perayaan dan juga di apa namanya NFTs di utama. Bila dia juga kira-kira hal-hal yang pernah kakak perayakan di tempat lain kaitannya dengan kakak punya 4 mimpi tadi. Kakak optimis bahwa bisa terjadi dengan dalam kurun waktu yang tahu. Oke lah, ini karena kita sebut memang mimpi karena baru berjalan kurang lebih 2 bulan kan. kalau kepada saya sudah minggu. Ya, 2 minggu karena balas pelantikan 2 minggu betul 2 minggu. Nah 2 minggu ini kakak mimpi ada 4. Dilewat kakak punya kiprah perjalanan dari seorang pendamping desa, seorang yang bekerja sebagai bukan bekerja, seorang yang menjadi fasilitator pemberdayaan. Kakak optimis bahwa masyarakat di desa desa 9 bisa berdaya, tahu 100% karena untuk merubah pola pikir itu harus susah. Tahu 100%, 50% bisa. Bukan tantang tapi kira-kira bisa. Ya, kalau ini jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang siap. Jadi di RPJMD itu akan dibuat mental. Nah, poin pertama yang akan menentukan berhasil atau tidak itu harus dibangun kuat-kuat yang menjadi fondasi penguatan kapasitas manusia. Betul. Pola pikir ini harus dirubah. Dan untuk merubah sebuah pola pikir itu tidak gampang. Itu berat. Semua orang tahu masyarakat muslim berpercaya. Kita harus buktikan satu-satu. Lalu ketika mereka lihat dan ini betul, maka pola pikir itu akan sendiri berubah. Tapi kalau hanya omong tidak bisa. Terjun. Jadi saya ambil contoh petani-petani soal berdaya, petani-petani muda di pinggir kota itu sangat susah. Mereka lebih banyak memilih untuk menjadi orang duduk lalu kemudian mendapat uang hari ini, tapi untuk produksi jangka panjang. Nah, untuk merubah mereka tidak serta-merta kita aja, kita buat dulu, lalu ke mereka kemudian kita mau gampang kata pulang. Dan ini daripada kerja ada lebih tapi kita ambil telur kemudian dijual. Betul. Datang tinggal kakak bayar kasih kita jual 5 kerat misalnya 30.000 misalnya 45. Lalu kemudian dijual 61 kerat dapat 15, belum lagi kakak potong kasih ojek lagi. Betul. Jadi itu kerja di situ lah. Dia pelan-pelan memulai. Nah setelah itu sayur. Dia kakak daripada beta ini beta keliling jual sayur. COD. Nah, jadi beta pikas biar lu sampai mau bayar itu benar terus untuk apa dia beta angkat. Betul. Usaha dicari. Nah, tapi ini tidak semua. Tidak semua mereka harus ini. Nah, dari 1-2 orang mereka sudah buat, mereka cerita lagi yang lain. Artinya kalau kemudian 5 hektar yang kemudian pengembangan 5 hektar di bawah. Kalau misalnya kemudian mereka menanam daging, hasil itu untuk produksi daging untuk kasih ayam, lalu kemudian tanam daging, piara ayam, makan daging ayam. Betul. Lalu kemudian pergi jual. Karena kita sekarang ini dari kampung bayar kampung dijual beda kota. Pisang juga gitu kan. Bawa pisang, jual pisang di goreng. Pisang bawa minyak kelapa, bawa beli bihun. Atau misalnya telur ayam kampung datang beli mie. Campur memang telur. Memang kalau pikir aja susah dulu. Jadi itu kan saya banyak memfasilitasi banyak dulu enak di mana nih dari situ. Nah sekarang ketika sudah di kepala desa waktu semakin banyak ya masyarakat. Jadi setiap hari itu malah saya kepala sakit penting turun ke bawah. Betul. Nah makanya itu kalau misalnya ini saya sudah ya pagi kita sembahyang. Pagi kita sembahyang di kantor desa, sembahyang habis mulai tugaskan kau ini, kau tugas ini. Jam 1 saya kembali, sekarang saya turun ke sana.
untuk masyarakat. Dari enak gimana nih dari supaya kemudian pertama kita rubah pola pikir. Kalau kita sudah rubah pola pikir lah itu Pak. Berarti Mimpi itu saya beritahu mereka bahwa uang itu ada di saku orang. Dana desa itu ada di saku orang. Dia ada saku pemerintah. Betul. Tapi bagaimana kita bisa dapat itu? Lalu kemudian kita ambil itu untuk tidak habis pakai untuk kita berdaya. Dia solusi kalau desa ini menjadi penggerak inovasi, desa berdaya, desa inovasi. Tidak ada dana desa kita bisa hidup. Betul. Karena kita sudah mampu berproduksi. Sudah kerja. Lu udah tunggu kerjaan dari suka itu buat apa? Kita sudah mandiri. Mimpi ini jangka panjang 6 tahun. Tapi untuk pencapaian itu ya step by step ya. Kita sudah bisa kasih target 50%, 70%. Karena pertama harus kita rubah pola pikir. Lalu untuk mendukung itu, yang kedua itu air. Di sini apakah susah air? Air sangat susah. Jadi kita di pinggir kota. Air dari Wonleo masuk ke kota Soe lewat lahan masyarakat. Tapi kami susah air. Tetap air di sini. Maka itu ketika ada air ada kehidupan dan air sumber kehidupan maka air ini harus ada. Kita omong soal kemarin bilang juga boleh omong tinggi tapi kemudian kalau sudah ada air lu sudah bisa bikin langsung. Lu mau saya kebun 5 hektar terus ada air mati ya mudah-mudahan teman-teman di PDM nanti kemudian kita berkolaborasi kita buat perusahaan air minum desa Bangdes kemudian air dari Bondeo ya masuk tahan singkat tahan jadi SKP kami di sini nanti kemudian kami dan masyarakat buat saya untuk beli keran kami pasang meteran air sendiri dan kemudian tiap bulan iuran jalan untuk pemeliharaan pipa ini loh kemudian dan perusahaan yang desa itu mudah-mudahan teman-teman di PDM Solo bisa dibantu kita sih caranya. Kalau wisata itu sudah ada dan kita ada lupa beberapa wisata rohani yang harus kita buat. Ada beberapa wisata adat yang sudah hilang untuk desa dan pilih. Khususnya ya, betul karena orang yang tahu di sini di love ya air love dengan ya tapi ada tempat destinasi adat yang sebenarnya harus kita ada dan kita bertugas untuk munculkan itu kita harus munculkan dan lembaga adat desa orang-orang tua mereka kemarin sudah baru bisa cepat dapat karena mereka umur mereka sudah tua mereka juga tidak mau apa-apa lagi mereka ingin hanya mewariskan supaya kemudian budaya itu untuk generasi yang akan datang itu nampak mimpi jadi apa kan dulu yang penting ada tingkatan yang penting ada cerita dari pengalaman segala ada kemudian bapak dukung kami buat bukan hanya tutup tapi dokumentasi tulisan nanti kita kerjasama teman-teman media kawan-kawan semua yang bisa ini mendokumentasikan ini dengan baik kita lakukan kerjasama yang baik lalu dari situ kita berinovasi di sini menjadi sangat inovator betul-betul nah ini saya pikir 6 tahun ini waktu panjang dan terus terang saya tidak mengharapkan dari dana desa sendiri tapi tadi kolaborasi dengan teman-teman dari yang kita kenal ya untuk teman-teman DPR ya SS saya sudah bilang saya sudah bilang ulang-ulang bahwa ingat untuk teman-teman DPR saya ikut kepala desa jadi saya tidak akan ikut lagi di 2024 jadi biasa main gila dengan kawan-kawan di legislatif ya ketika desa yang bilang minta apa ya kalau buang sedikit lah betul sedikit ada yang banyak Dino yang bilang kami ya dapil 2 dapil mall itu pintu gerbang ada Dino yang bilang ini orang siap ya kerjasama terbuka kita kolaborasi yakin bahwa kami air ini memang sangat sulit bayangkan di kantor desa pagi-pagi saya harus menunggu kemudian kawan-kawan relawan mereka antar air di sini sumber air ini ada tetapi mau tarik belum optimal saya mudah-mudahan nah kalau desa wisata ini kebetulan kita di publik kita ngomong nanti siapa untuk
desa wisata teman-teman di dusun dua ketika itu mulai enak gimana kita di situ untuk mencari mimpi-mimpi mereka untuk kita ramu jadi mereka. Mereka bapak dulu gitu, bapak mereka masih kecil. Ada satu dukungan. Bapak yang berenang di situ waktu masih kecil. Kakak dulu Pak. Bapak yang berenang di situ. Sekarang entah penumpang syukur. Nah, bapak bisa kok potong korek keluar itu entah penumpang potong tanah di situ. Ketika musim hujan air masuk kembali, dia mulai hidup kembali. Cekang itu sudah bagus kembali. Tante dia menjadi objek wisata baru untuk pemancingan. Lepas 30.000 ekor ikan, 40.000 ekor ikan, 50.000 ekor ikan saja di situ. Kita sendiri. Pemancingan kan anak-anak muda tidak perlu lagi banyak, tinggal live musik hari Sabtu. Betul. Live musik hari Sabtu, hari Minggu kita Kafe Kebun juga. ya itu datang di situ loh. Kemudian anak-anak jual pancing. Siap. Gitu. Makanya kita datang itu bawa diri. Bawa diri, salah. Kemudian bawa ribuan. Iya, bawa diri Kebun. Kemudian pendapatan asli desa juga mahal. Iya deh. Betul. Jadi Om Cakson hanya bergantung di dari desa, tapi bangun jaringan dan jaringan itu manfaatkan. Tidak untuk sap-sap, tapi untuk pemberdayaan masyarakat desa ini. Dia kembali satu lagi kakak yang hari kita lihat. Tadi kakak sempat singgung rumah tenun. Rumah tenun kakak. Ini kan yang tadi kita lihat di belakang ini semua ini. Apakah sudah ada satu nilai desa atau mungkin ada? Kenapa sudah ngajar remaja putri? Nah, ini sasaran. Ibu-ibu yang dilatih hari ini, mereka harus berproduksi, lalu kemudian mereka melatih lagi generasi. Dan fasilitator remaja. Wajib, dan dari anak-anak nona sendiri di dalam. Nah, program 2023, mereka punya mimpi. Ini kan diramu program ini kan diramu dari mimpinya mereka. Permintaan dari orang sendiri. Artinya mereka punya impian kalau kita ramu mimpi desa ini desa apa. Nah, mereka hari ini dilatih pulang berproduksi, lalu kemudian melatih anak nona sendiri di dalam rumah. Siap. Setelah itu dari anak nona sendiri di dalam rumah kita buat lomba tenun di tanggal 17 Agustus 2003. Oh, tahun depan dong, Pak? Ya. Persiapannya dari sekarang. Dari Agustus 2023. Latih anak-anak mereka, maksudnya Siap, anak-anak siap. putri mereka di rumah itu. Lalu kemudian latih mereka untuk bisa menenun karena kita akan bekerja sama antar desa macam hari ini 5 desa lah. Kita kerjasama antar desa, Lombakan itu. kita lombakan di tanggal 17. Itu orang bisa nasab orang. Sehingga nanti termotivasi. Jadi tahun 17 bulan tahun berikut itu kita Final. di kecamatan itu harus ada lomba itu. Memang aku Nah kalau misalnya kawan-kawan di kecamatan lain tertarik dan mau ikut. ya kita buat event besar di Puskesmas apa salah. Salah. Tapi mau untuk kemudian kita dorong mereka itu tadi latih mereka ini penguatan kapasitas. Betul. Kalau ibu-ibu mereka Dan itu langkah pertama ya. kapasitas sudah kuat, tolong ajak Berdayakan orang anak-anak ya. anak-anak putri mereka ikut lomba, pulang mereka cerita, maka putri-putri kecil yang lain pun mereka akan siap ingat ikut lomba. Jadi sudah sampai akar merambat kemana-mana. Jadi kemudian remaja putri akan ada sangat Siap. ini rumah ini kan tidak hanya tenun saja, Oh, tapi kita akan tentu kembang. beberapa kegiatan harus ada di sini. Itu titipan dari Ibu Ketua Yayasan SSP. Siap. Betul desa itu membuka ruang menata inovasi ini dan baik. Karena desa yang punya uang katanya sudah desa punya otak saja. Uangnya kita cari sama-sama, Ya. dan uang ada di saku Ya orang. betul, karena kakak pendapat kan soalnya ada bergantung dengan Siap. Tapi banyak stakeholder lain yang kita bisa kerja sama dan doang. Termasuk kakak-kakak mereka yang sudah di politik, Siap. Bapak Bupati sendiri di dinas-dinas terkait. Ke instruksi Bapak Bupati minta untuk kemudian kita setiap desa harus amankan 5 hektar dan siap. Saya punya sudah siap, paket semua sudah balik semua. Soal, Soalnya, mau suruh apa nih? jadi ketika tanam nanti kemudian ya Bapak Bupati kita minta tanam bekas. Ya. Nah, Bapak Bupati kan yang bikin bogar dan dapat lumpur itu cerita menjadi tempat wisata pemancingan. Tolong kok ibu bantu. Artinya pembuktian karena tema Tapi bukan untuk saya. itu masyarakat siap betul. Ya orang boleh mendiam karena hal positif dan serius. Dan saya pikir Pak Bupati pasti respon. Siap. Apalagi hal-hal yang untuk masyarakat. Dan
Bapak Desa baru 2 minggu positif di desa, dan itu sangat positif kan. Dan itu juga untuk kita semua. Ketika kita mulai sesuatu, jangan berpikir bahwa kita sudah bisa. Karena yang penting kita jangan malu-malu untuk bertanya, bercerita di kawan-kawan, karena inovasi dan masukan dari kawan-kawan juga bisa membantu kita. Artinya waktu kayak saya pribadi, saya sendiri banyak belajar. Contohnya, saya punya guru yang guru inovasi, ada Om Isbao, itu yang Bupati Pakan. Iya. Bupati ya Pakan. belum apa menghasilkan apel, tapi dia sudah menghidupkan apel itu. Dia itu guru. Punya pupuk cair, Biotri. ya biotri. Dan saya juga pakai di mana? Mau bayar benar tidak mau. Murid itu Tes. Jadi terima kasih kalau ada guru gitu, kalau banyak podcast. Teman-teman banyak inovator. Di teman-teman perguruan tinggi, kalau mahasiswa saya mimpi kalau bisa mahasiswa paper datang praktek di lapangan. Siap. SMK Batu Putih beberapa kali sudah kirim orang datang praktek di lapangan. Siap. Mahasiswa juga ada yang datang praktek di lahannya guru inovasi untuk komunitas. Itu harus memang inovasi Jadi kalau misalnya stakeholder ini betul-betul kita buka dengan transparan, seluruh dana yang datang keluar masuk kita buka, sebenarnya bukan kita boleh. Kita keluar. Ini orang perlu. Betul. Tapi doang senang kalau misalnya ini terserap dengan baik, masyarakat menikmati. Botong minta tambah kasih. Dan kalau yang salahnya kalau saya kelola ke kembali. Saya kelola ya, pas kembali kalau potong 30% ya. Susah. Padahal masyarakat susah. Betul Kak. Kita sedikit kembali ke belakang. Maaf besok agak lupa karena saking semangatnya bercerita. Siap. Bapak Desa. Satu hal, ini bukan terakhir, tapi adakah satu harapan secara pribadi dari Bapak Desa? Harapan apa terkait pengembangan masyarakat dan untuk secara umum Kak. Ya, Ini secara umum untuk satu soal anak muda itu harus buat apa? Ya, saya selalu termotivasi awal. Sekarang itu kalau tanam siri pun uang. Itu tanam siri, betul. Jadi tanah ini tanah surga. TTS, tanah ini tanah surga. TTS. Tanah ini tanah surga. Jangan pernah berpikir untuk kemudian keluar. Orang banyak datang tinggal di ZTS Dan hidup dan semua pulang karena tanah ini tanah surga. Potensi sangat luar biasa. Tapi kalau kemudian kita tidak mengelola tanah ini untuk menjadi taman Firdaus ZTS, kita tidak akan pernah melangkah satu tahap untuk maju. Di SDGs itu kita akan tetap ada di status ini, tetap tertinggal. Tetap parah terus. Nah, mereka itu butuh apa? Mereka butuh sentuhan. Dan sentuhan program ini yang harus tepat sasaran. Kalau tepat sasaran, mama macam begini, Bapak Desa datang menghormat mati, kan harus tepat sasaran. Kita mau, kita suka. Pokoknya, Bapak sudah datang lihat mereka dong rasa kurang. Kita Bapak Desa. Bapak Desa, lalu kenapa? Hilang dari mereka, karena mereka merasakan itu. Soal kita mau jadi apa ke depan, itu urusan Tuhan. Itu urusan nanti. Itu urusan Tuhan. Tetapi hari ini 1 menit di depan kita sudah tahu begini persen. Tapi kalau untuk jalani 1 detik dengan pasti 1 menit ke depan Setahun. Aku sudah katakan. Jadi motivasi khusus untuk pemuda-pemuda desa, khusus untuk desa Nembila, saya punya harapan ya karena ini. Oh, siap. Ya event-event besar macam off-road kemarin. Ya tidak usah lagi. Panitia marilah berkolaborasi dengan pemuda-pemuda desa di Indonesia. Siap. Karang Taruna desa. Buat kegiatan apa buat saya? Buat sebenarnya kita pun. Lalu pun kita pun. Jadi tetap nanti PADS masuk juga kembali ke mereka. Kembali ke kita. Kembali ke mereka. Jadi mereka semua. Jadi uang terputar sudah. Uang terputar. Orang datang baru akan kegiatan uang masuk. Tapi untuk kepentingan bersama masyarakat. Dan mereka yang menikmati. Siap. Nah ketika kemarin mereka sudah menikmati hasil dari off-road anak-anak Karang Taruna desa, pemuda desa.
menikmati hasil sini. Kalau bisa betul bikin Lego. Bikin tambah terus. Jadi kan bilang begini sudahlah 2023 kan memang kamu punya mimpi kita tuangkan di dalam RKPD. Kalau kemudian coba kamu laksanakan apa satu perlombaan lari tanpa alas kaki sampai di Entar dari desa Nimpira sampai di Entar. Sabso Kan terbuka silang. Lalu kemudian kayak sama dengan teman-teman ya dia satu motor itu dong lari putus sepatu. Ya, lari Kaki. Kamu sebut pakai sepatu. Pakai sepatu. Betul. Tapi kan itu satu sebagai hiburan. Dua olahraga. Ya. Jadi banyak yang mereka punya impian, mereka punya mimpi, tapi itulah caranya potong betul-betul harus sentuh. Dan kita harus memulai dari preman begini tapi hati baik. Doa. Siap. Beta tiap pagi, beta Biasakan. aku udah komitmen bahwa tiap pagi itu di kantor desa kita mulai dari setelah itu kita briefing tugas pagi progres begitu Ya harus begitu. masyarakat. Lalu setiap bulan minggu pertama Evaluasi. mau pendeta Doa. ibadah bersama seluruh perangkat dari RT, RW, lembaga masyarakat, lembaga Stakeholder dalam desa semua harus ada untuk kita buka bulan minggu pertama dalam bulan itu kita ibadah bersama. Mama pendeta lalu kemudian yang Katolik bulan berikut Secara pastor bulan berikut lagi dari Protestan selama kalau kita mulai itu dengan baik kita takut akan Tuhan mau korupsi di dalam desa pun akan takut berdosa dan tiap bulan mau mendoakan Tuhan Mau korupsi dan desa doa. Kalau bulan doa. Lumayan. Pendeta dan pastor yang doa dulu Tuh cek jadi nanti. sebelum mau pun mantap bisa tetap Lu baru merencana sesuai gitu. hati suara Roh Kudus semua main Kerjaan. Pembdesa, oke Pembdesa. Satu kalimat terakhir dari Pembdesa untuk kami. Terima kasih Kakak Randi, terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi. Siap. Banyak bekerja, walaupun sedikit langkah demi langkah, saya yakin kita akan menjadi besar. Kita tidak bermimpi kemudian bisa Kakak Randi bercerita menjadi YouTuber kelas atas, tapi pelan dan kita pasti naik. Pasti naik. Dan Tuhan selalu membuka jalan bagi orang mau kerja. Siap. Betul, saya itu Dan bekerja dengan hati, kan? Betul. Itu pasti. Siap. Itu pasti. Di mana-mana kita selalu membantu. Lihat tiap hari potong dulu baraya. Sekarang sesopan. Pemabuk kemudian sudah tersembahyang ketika potong mulai tersadar bahwa kekuatan ini kalau tanpa Tuhan itu mustahil. Dan sekarang harus terapi. Jadi contoh. Oke Kakak, dan Terima kasih banyak Kakak Randi sudah datang. Mudah-mudahan ini tuh menjadi motivasi Siap. kami di desa dan kita menunggu setiap waktu kegiatan Siap. sore. betul ngomong itu Kakak, dan Kakak jangan suka-suka untuk ketika mereka datang untuk kegiatan-kegigatan jam harap. Dan untuk teman-teman media 2023 kita kerja. Oke, Kita kerja sama dengan teman-teman media. Jadi setiap tahun pelaporan silakan. mulai. Jadi kalau boleh lah 1 tahun anggaran berhasil berjalan sebelum audit kita undang. Datang audit. Makanya jangan ambil orang dari sisi negatif, positif itu angkat. Mari yang audit itu boleh lah. Siap. Positif negatif semua. Maksud supaya itu menjadi bahan kami bekerja. Kalau tidak manusia siapa yang ada hidup lurus. Memang sudah jujur, tidak saya jujurnya tapi jujur. Kakak batu besar atau tahu? Batu kecil. Batu kecil mau terakhir sama. Jika bisa 3 mulut bibir terus di tangan. Nanti cek di UGD. Gitu. Oke Kakak, dan ketemu pertemuan ini hari sampai sini, dan terima kasih banyak yang meluangkan waktu untuk duduk cerita yang orang pasti bilang ini duduk cerita ada manfaat, tapi sedikit dari ini cerita kita bisa ambil lebih. Ada hal positif dalam situ. Dan ketemu pertemuan ini hari sampai di sini. Terima kasih Bapak Desa. Terima kasih. Nanti pasti kita akan bertemu lagi. Siap. Terima kasih. Selalu ditunggu. Siap. Makasih Bapak Desa. Salam hormat.